Nah, belum balik mati pula. kebutuhannya untuk masa depannya kayak gitu. Terus ini prioritas dari Gen Z di sini dari research yang sama juga. Jadi ada dua kriteria dari Gen Z dari usia sampai 16 tahun. Mereka itu memprioritaskan karir dan masa depan. Jadi sebenarnya teman ini sudah karena masa depan tujuan buat apa sih gitu, buat masa depan atau ya udahlah go with the flow of life aja gitu, kayak jalanin hidup aja gitu, karena flownya harus kuliah kerja atau sebelum itu ada SMA gitu, karena ngikutin aja, atau memang teman-teman tuh pengen membuat masa depan teman-teman ini lebih bagus gitu. Nah, terus juga di usia segini teman-teman tuh pengen bisa mandiri dan kedepannya pengen dapat pekerjaan yang layak. Dan juga pengen bisa mengakses pendidikan, mungkin teman-teman pengen S2, S3 kayak gitu ya. Nah, untuk usia 19 sampai 23 tahun, di poin kita beda nih, teman usianya berapa? Nggak tahu nih, mungkin angkatannya beda-beda ya teman-teman. Sekarang teman-teman lihat aja teman-teman di kategori yang 16 sampai 19 atau 19 sampai 23. Kalau misalkan teman-teman di usia 19 sampai 23, bener gak kira-kira? Masih mikirin tugas kuliah banyak, mikirin yang penting nilainya bagus, yang penting lulus nggak ngulang kayak gitu kan, ya nggak habis, cuman mulai disiapkan dari sekarang gitu ya. Nah, ini beberapa tambahan apa teman-teman harus pasti dibandingkan dengan nabung atau enggak sama sekali keduanya kayak gitu. Nah, yang pertama dari investasi, harapannya kita bisa menambah sumber penghasilan, karena kalau misalnya kita investasi kan uangnya tadi bertumbuh ya, dia sampai bunganya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman punya uang yang gak gitu aja, jadi untuk menambah penghasilan teman-teman. Terus menambah risiko kalau misalnya teman-teman terus teman-teman akhirnya ya
lebih tinggi risikonya lebih rendah dibandingkan dengan yang konvensional kayak gitu kan. Makanya investasi syariah juga bisa dijadikan wadah untuk menjadikan uang lebih produktif buat teman-teman. Nah, dengan investasi juga teman-teman tadi bisa mencapai atau menggapai stabilitas finansial teman-teman. Kalau teman-teman dari sekarang nih udah bermimpi pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil mewah, pengen punya uang buat liburan kemana ke luar negeri kapanpun bisa gitu. Ya, teman-teman harus merencanakan masa depan teman-teman sekarang. Jujur ya, aku tuh baru mulai investasi tuh pas lulus kuliah gitu. Pas belum kuliah tuh kayak cuman ikut komunitas investasi kayak gitu-gitu, tapi nggak yang diseriusin gitu. Jadi kayak sayang gitu, nggak dari awal merencanakan masa depan, merencanakan keuangan kayak gitu. Jadi mumpung ada waktunya sekarang ya teman-teman mulai tuh bikin list financial goals-nya tuh apa. Nah, dengan adanya list dari financial goals itu, teman-teman bisa tahu gimana cara menggapai financial freedom-nya itu, supaya teman-teman bisa punya stabilitas finansial di masa depan. Terus, teman-teman juga bisa mempersiapkan dana pensiun dengan investasi. Sekarang sih teman-teman masih kuliah, masih 20-an tuh kayak, aduh, belum kepikiran sama sekali pasti buat mikirin dana pensiun. Kayak harapannya masih umur panjang gitu kan, masih 20-an buat pensiun tuh masih jauh banget, kayak belum kepikiran sama sekali, clueless banget di masalah pensiun. Padahal dana pensiun, dana darurat itu perlu banget disiapkan juga gitu. Jadi kalau teman-teman uangnya disisihkan buat investasi, itu harapannya bisa memenuhi stabilitas finansial dan juga dana pensiun teman-teman di masa depan. Karena tadi ingat gak di tabel yang tadi itu, kalau yang tua itu kan pengeluarannya atau kebutuhannya itu banyak banget. Nah, kalau udah nggak kerja pasti butuhkan dana pensiun buat masa depan teman-teman di hari tua. Gak mungkin kan kita mau ngerepotin anak terus gitu kan, minta-minta terus atau gimana. Jadi ya better teman-teman mempersiapkan dari sekarang dengan investasi untuk masa depan yang lebih cerah ya. Biasanya kan kayak gitu ya kata-katanya. Selanjutnya, yuk kita mulai investasi, kita registrasi pot syariah bagi teman-teman yang belum punya akun syariah. Nih, silakan di screenshot atau di foto atau dicatat. Buat teman-teman yang belum punya akun syariah di iPod, ini ada panduannya. Kalau yang belum punya akun syariah, langsung aja akun syariah ataupun akun reguler di iPod, klik aja panduan yang ada di Bitly ini. Atau kalau misalkan teman-teman udah punya akun reguler terus pengen nambahin akun syariah, teman-teman bisa klik link ini. Terus kalau misalkan teman-teman pengen dapat materi webinar atau tutorial-tutorial aplikasi iPod, teman-teman bisa klik di Bitly ini. Semuanya lengkap, teman-teman bisa akses secara gratis kapanpun dan dimanapun. Jadi nggak ada alasan lagi buat investasi syariah itu susah atau nggak paham atau nggak punya uang, karena tadi buat daftarnya aja gratis. Minimal investasi di reksadana aja 100.000. Terus kalau misalkan investasi saham syariah juga ada yang di bawah 100.000. Jadi daripada uangnya impulsif kita shopping check out setiap 10-10, 11-11, masih mending disisihkan juga buat investasi kayak gitu ya. Terus selanjutnya nih, kalau misalkan teman-teman pengen nanya-nanya terkait iPod atau iPod syariah, bisa hubungin call center atau di WA iPod syariah juga ada, atau di sosial media baik Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Silakan DM aja atau WA atau telepon juga bisa. Jadi kita mulai investasi syariah karena semua bisa hijrah dan semua bisa investasi. Oke, terima kasih. Mungkin itu sekilas dari aku tentang investasi syariah dan juga iPod syariah. Silakan kalau ada teman-teman yang pengen nanya-nanya terkait investasi atau iPod syariah, bisa langsung ditanyain aja. Terima kasih semuanya. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya itu acara sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Saya persilakan dengan menyebutkan nama dan asal instansinya. Ya. Sekarang Rita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desti Pratiwi dari Stay Ampun Kabululi ingin bertanya, tadi kan dijelaskan mengenai mekanisme perdagangan dan mekanisme transaksi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada resiko dalam transaksi saham secara online atau elektronik? Terus bagaimana cara mengatasinya? Atau apa saja cara mengatasi risiko tersebut? Baiklah, terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi ulang dulu tadi pertanyaannya terkait mekanisme transaksi online gitu ya, atau SOTS yang online, ada nggak sih risikonya kayak gitu ya. Nah, kalau dari sistem SOTS-nya sendiri, mungkin sejauh ini sih resikonya kalau dilihat dari segi aplikasinya, memang kalau resiko sih pasti ada ya teman-teman. Biasanya resikonya entah itu dari pertama dari ini dulu ya, dari segi aplikasinya gitu ya. Kalau teman-teman bisa terkait dari koneksi ataupun aplikasinya tuh mungkin nggak support di HP-HP tertentu, itu bisa jadi kendala juga. Kadang kalau misalkan teman-teman koneksinya nggak bagus, itu bisa jadi juga akan gagal kayak gitu. Tapi kalau dari segi SOTS-nya, misalnya bakal gagal nggak sih gitu, atau misalnya ternyata dia yang nggak syariah tapi lolos, jadi itu bisa nggak sih? Nah, kalau kayak gitu risikonya tuh bukan mungkin, kayak nggak ada, karena berdasarkan sistem dari SOTS dari ataupun bukan SOTS juga itu udah yang terbaik sih, karena bisa sistem SOTS ini bisa melakukan transaksi dari jutaan investor sekaligus, dan juga data-datanya terupdate juga. Jadi kalau misalnya risiko dari segi online-nya atau digitalnya atau dari mekanisme SOTS-nya sendiri, teman-teman juga nggak usah khawatir sih, karena insya Allah udah yang paling aman juga. Karena ya tadi kan mungkin dari segi kayak produknya, teman-teman gak usah khawatir dari segi dia sesuai prinsip syariah atau enggak, karena tadi dia udah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang teman-teman juga tadi udah dibahas sama Mas Dery. Kemudian kalau dari sistemnya itu juga menggunakan sistem yang sama dari bursa juga tentunya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Sama juga sih sebenarnya yang syariah atau konvensional menggunakan sistem yang sama, cuman kalau yang syariah ini memang yang syariah base kayak gitu ya teman-teman. Jadi sejauh ini sih aman-aman aja dan sesuai prinsip syariah insya Allah kayak gitu. Semoga menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Gimana? Mbak, sudah jelas ya? Sudah. Terima kasih Mbak. Ini Kak, ada lagi pertanyaan Kak dari via Zoom. Pertanyaannya ini dari Nurul Syafika. Assalamualaikum. Izin bertanya Kak, jenis investasi apa sih yang cocok untuk mahasiswa dan risikonya yang lebih rendah? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya investasi yang cocok buat mahasiswa dan yang risikonya rendah gitu ya. Kalau teman-teman mau investasi itu sebenarnya teman-teman harus tahu dulu nih profil risiko teman-teman itu seperti apa. Tadi bagus tuh, udah tahu dia mungkin risikonya rendah gitu kan. Dia nggak bisa nih kalau misalkan ada risiko-risiko yang tinggi atau misalkan nggak siap menerima kerugian yang tinggi gitu. Berarti kan itu tipikal investor dengan yang ya misalnya produknya pengennya risikonya rendah aja deh kayak gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman juga selain profile risk, teman-teman juga harus tahu tujuan investasi teman-teman tuh untuk apa, jangka waktunya juga berapa lama, karena beda waktu tujuan investasi bisa jadi produknya juga akan beda lagi yang sesuai kayak gitu. Kayak contohnya misalkan reksadana pasar uang ya cocoknya buat teman-teman yang mungkin resikonya nih pengennya rendah aja, terus pengennya yang investasinya tuh jangka waktunya mungkin setahun aja, nggak yang lama kayak gitu kan. Terus misalnya reksadana saham syariah ya buat teman-teman yang berani yang beresiko, atau buat teman-teman yang pengen investasinya jangka panjang. Saham juga mungkin buat teman-teman yang
berani ambil risiko kayak gitu. Nah, kalau ditanya jenis investasi apa yang cocok buat mahasiswa, di mana mungkin budgetnya belum banyak juga, terus mungkin masih awal melakukan investasi, terus belum tahu banyak tentang investasi, masih takut-takut, sebenarnya cocok juga sih buat investasi di reksadana syariah. Karena di reksadana itu tadi kalau di pot minimalnya itu cuma 100.000. Jadi teman-teman 100.000 tuh bisa investasi reksadana syariah. Di sana juga banyak banget pilihannya yang bisa teman-teman pilih. Dan risikonya juga teman-teman bisa pilih aja, teman-teman mau yang reksadana pasar uang atau reksadana campuran atau pendapatan tetap atau reksadana saham. Itu tingkatannya beda-beda tuh risikonya dan jangka waktu investasinya. Kalau misalkan ini Mbak Nurul Syafika ini pengen yang risikonya rendah, mungkin bisa investasi di reksadana syariah pasar uang, di reksadana pasar uang syariah kayak gitu. Itu bisa dibilang risikonya paling rendah dibandingkan dengan reksadana yang lain. Terus kalau misalkan teman-teman tahu ETF juga cocok sih buat pemula, karena kan baik ETF ataupun reksadana ini produknya dikelola oleh manajer investasi. Jadi teman-teman gak usah bingung-bingung atau pusing-pusing mengelolanya. Yang penting teman-teman pilih produk dan MI-nya nih yang terbaik bagi teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau yang cocok buat mahasiswa itu sih reksadana, karena tadi murah, terus juga bisa dikelola oleh manajer investasi. Buat teman-teman yang masih awam itu nggak usah khawatir karena udah dikelolain, dan juga banyak pilihannya juga jenis reksadananya kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman pengennya saham gitu, pengen masih awal, budgetnya masih sedikit tapi pengen saham juga sih sebenarnya nggak masalah sih, no issue, karena banyak juga pilihan-pilihan saham yang masih murah gitu harganya kayak gitu ya, buat mahasiswa cocok. Nah, kelebihannya tadi yang reksadana itu teman-teman bisa investasi berkala di setiap bulannya. Jadi kalau teman-teman ini setiap bulan pengen konsisten investasi reksadana, itu di aplikasi Upot ada yang namanya fitur investasi berkala. Jadi nanti setiap bulannya teman-teman bakal otomatis auto debit dikurangin saldonya ini 100.000 gitu. Kalau memang investasinya pengen 100.000 tiap bulan. Jadi nggak ada alasan lagi lupa buat investasi atau uangnya udah keburu habis kepake shopping kayak gitu, karena udah otomatis nanti akan terpotong kayak gitu sih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Terima kasih. Ya baik, itu jawaban dari pertanyaan tadi. Gimana itu Mbak Nurul, sudah jelas belum? Sudah Mbak, terima kasih. Ya, ya karena waktunya sudah cukup, gimana kalau kita cukupkan sampai di sini ya? Baik, langsung saya tutup. Kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti Fiandri lagi sama Kak Sasa. Boleh ya, Kak? Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama audiens. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini akan bermanfaat di masa yang akan datang. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kembali ke Alex. Gimana guys? Saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.
sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman akan katakan di sini untuk para peserta seminar mungkin bisa berpikir terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Terus untuk selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan sidang 1, kepada pimpinan sidang kami persilakan.